Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kalian sudah berada di segmen Sinau Karo Setiar S. Yeay, untuk soal yang pertama ada soal tentang vektor. Jadi yang ditanyakan itu adalah nilai maksimum dari vektor U dot vektor V. Oke, udah pada tahu ya cara perkalian dot itu seperti apa? Jadi caranya seperti ini. 1 dikali A pangkat 3 min 3A kuadrat. Ya. Ditambah 3 dikali min 3A plus 1 ditambah 0 dikali 2. Sama dengan, saya misalkan ini sebuah fx. Oke, bisa disederhanakan menjadi seperti ini ya. A pangkat 3 min 3A kuadrat min 9A plus 3. Oke. Nilai maksimum itu cirinya adalah nilai maks itu cirinya atau sifatnya adalah turunan dari fx sama dengan 0. Oke. Sekarang kita mulai. Turunan dari fx sama dengan 0. Berarti ini diturunkan terlebih dahulu ya. Menjadi 3A pangkat 2 min 6A min 9 sama dengan 0. Bisa disederhanakan dibagi 3 menjadi A kuadrat min 2A min 3 sama dengan 0. Ini difaktorkan menjadi A min 3 dengan A plus 1. Sudah pada tahu kan cara memfaktorkan? Jadi ini sama dengan A-nya juga 3, A-nya juga min 1. Nah, sekarang kita sudah punya A sama dengan 3 dan A sama dengan min 1. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan awal ke fungsi X-nya ya, ke fx-nya. Nah, apabila A sama dengan 3, maka mungkin bisa diganti seperti ini supaya tidak bingung. FA. Nah, oke. Apabila A-nya 3, akan diperoleh FA-nya itu hasilnya adalah min 24. Apabila A-nya dimasukkan min 1, diperoleh FA-nya atau F min 1-nya sama dengan 8. Di sini bisa dilihat mana yang merupakan nilai maksimum. Nilai maksimum itu adalah nilai yang terbesar, jadi kita pilih 8. Oke? Paham ya? Sekarang kita memasuki soal yang kedua. Siap? Di sini ada materi tentang logaritma yang dihubungkan dengan barisan geometri. Oke, jadi kita harus tahu dulu barisan geometri itu mempunyai rasio yang sama. Oke, ini ya kata kuncinya. Nah, supaya tidak ribet seperti ini ya, soalnya bisa kita misalkan terlebih dahulu guys. Di sini ada 16Z log 3Z dimisalkan menjadi A misalnya ya. Terus ada 2 log 3 sama dengan B. Oke. Dilihat nih guys, ada 4 log 3, ada 8 log 3. Menurut kalian itu sebuah modifikasi dari 2 log 3 bukan sih? Ya kan? Pokoknya yang penting kita tuh harus pegang permisalan dasar ini, oke? Kalau kita udah paham, udah tahu permisalannya gimana, kita bakal enak tuh nentuin 4 log 3 sama 8 log 3-nya tuh bakal dibikin seperti apa, oke? Siap ya? 4 log 3 itu kan sama saja 2 pangkat 2 log 3, oke? Berdasarkan sifat logaritma,
apabila misalnya seperti ini, ada 2 pangkat A log 3 pangkat B. Nah, sifat logaritmanya itu B per A, jadi ini dulu diturunkan ya, atau maju ke depan ke sini, per A atau pangkat yang di atas saya itu turun ke sini. Oke? Paham ya? Jadi ini seperti apa guys? Jadi setengah 2 log 3 sama dengan setengah B. Kenapa setengah B? Karena 2 log 3 ini sudah kita misalkan jadi B. Oke, sekarang yang 8 log 3 sama aja ya. 2 pangkat 3 log 3. Nah, ini dimisalkan 3 pangkat 1 ya guys. Jadinya 1 turun per 3-nya turun. 2 log 3. Jadi 8 log 3 itu sepertiga. Ingat 2 log 3 itu kan B ya. Nah, jadi kita sudah memegang peran penting juga nih di sini nih. Oke. Paham ya? Setelah itu, biar nggak ribet lagi nih sama soalnya diterjemahkan dulu guys. 16Z log 3Z plus 2 log 3 itu sama dengan, diterjemahkan menjadi seperti ini. A plus B. Paham? Ini suku yang pertama. Koma. Suku yang kedua ada 16Z log 3Z plus 4 log 3. Oke. Ini diterjemahkan menjadi seperti ini. Paham ya? Lalu ke suku yang ketiga ada A plus per 3B. Nah, ini merupakan barisan geometri. Ingat geometri tadi, cirinya rasio sama. Selanjutnya gimana? Nah, jika kalian bingung sampai sini, kalian boleh misalkan seperti ini. Misalnya ada suatu barisan geometri X, Y, Z. Ini merupakan barisan geometri. Geometri kan rasinya sama ya. Berarti rasi itu kan suku sesudah dibagi suku sebelumnya ya. Berarti Y per X sama dengan Z per Y. Kalau dimisalkan menjadi Y kuadrat sama dengan XZ. Berarti suku kedua dikuadratkan sama dengan suku pertama dikali suku ketiga. Gini sifatnya barisan geometri. Oke, siap. Berarti kalau kita lihat dari barisan geometri yang ini, U2-nya itu ada A plus setengah B kuadrat sama dengan U1-nya A plus B, U3-nya A plus per 3B. Oke, jadi A kuadrat plus AB plus seperempat B kuadrat. Ini dijabarkan ya. Tahu kan? Udah bisa kan cara penjabarannya? AB. Nah, seperti ini. Coret-coret karena habis ya. Pindah ruas sama dengan 0. Lalu min sepertiga AB. Ini pindah ke sini jadi sepertiga B kuadrat min seperempat B kuadrat itu sama dengan 1 per 12 B kuadrat. Oke, sini sisa 4. B-nya sini sisa 1, jadi min 4A sama dengan B. Nah, sudah dapat nih perbandingannya nih. B sama dengan min 4A. Setelah itu gimana? Ya dimasukkan ke barisan geometri yang sudah tadi kita terjemahkan. Oke, jadi di sini ada A plus B. Itu diganti B-nya menjadi min 4A, jadinya adalah min 3A. Sekarang A plus setengah B, B-nya diganti min 4A. Oke, jadinya
min A. Dan A plus sepertiga B, B-nya diganti min 4A, jadinya min sepertiga A. Jadi seperti ini deh barisan geometri yang asli. Geometri yang sudah asli, guys. Yang diminta soal tuh maksudnya seperti ini loh. Dan yang ditanyakan soalnya apa tadi sih? Rasio ya, rasio. Rasionya bisa kita cari langsung nih. Misalkan saya pakai U2 per U1, jadi min A per min 3A. Jadi sepertiga gitu deh. Kalau kalian sudah paham konsepnya, sudah paham cara berpikirnya bagaimana, kalian bisa langsung cepet dapetin rasionya berapa. Oke, seperti itu ya. Semangat! Sekarang ke soal yang ketiga. Bisa dibaca dulu ya. Ya, maaf ya. Pakainya tulisan tangan karena soal ini di buku yang aku ambil itu sudah dicoret-coret. Jadi saya tulis ulang lagi. Oke, yang penting kalian tetap semangat bersama Sinau Karel Setia RS. Oke, bismillah. Jika jumlah kuadrat akar-akar real persamaan kuadrat bla 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 sama dengan kuadrat jumlah kebalikan akar-akar persamaan bla 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 bla. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini. Jumlah kuadrat akar-akar berarti x1 kuadrat plus x2 kuadrat. Berarti akar itu dikuadratkan dulu baru dijumlah. Sama dengan kebalikan akar-akar. Kuadrat jumlah kebalikan akar-akar. Berarti kebalikan akar-akarnya itu dijumlahkan terlebih dahulu baru dikuadratkan. Seperti ini loh. Nah, seperti ini. Jadinya kalau diteruskan bisa dalam bentuk seperti ini ya. Maaf, ini kenapa? Nah, bisa seperti ini. Lalu jika diteruskan, oke. Tapi ini itu menggunakan persamaan yang pertama dan yang sebelah sini itu menggunakan persamaan yang kedua. Ingat ya, di sini tuh ada dua persamaan. Jangan lupa. Dan nggak boleh kebalik. Nah, oke. X1 kuadrat plus X2 kuadrat tuh gimana sih cara ngitungnya? Santai, seperti ini saja, dibentuk seperti ini, oke? X1 plus X2 dikuadratkan min 2X1 dikali X2. Jadi ini juga seperti ini. X1 plus X2 dikuadratkan min 2X1 dikali X2 per X1 X2 dikuadratkan plus 2 per X1 X2. Oke. X1 plus X2 itu min B per A
X1 dikali X2 itu C per A. Itu sudah termasuk rumus paten dari persamaan kuadrat ya. Nah, bisa dilihat di persamaan pertama A-nya itu 1, B-nya itu min 1, C-nya itu min P. A-nya yang di persamaan kedua itu 1, B-nya min P, C-nya itu min 1. Oke. Di sini harus teliti ya. X1 plus X2 itu min B per A. Dikuadratkan. Berarti jadinya itu B-nya kan min 1 ya. Jadinya 1 min 2 dikali X1 kali X2. C per A. C-nya min P. A-nya 1. Berarti min P per 1 sama aja min P aja ya. Sama dengan X1 plus X2 kuadrat. Di persamaan kedua, B-nya min P, A-nya 1. Berarti P kuadrat min 2 X1 kali X2 C per A. C-nya min 1, A-nya 1. Berarti dikali min 1 per sama ya, X1 kali X2 sama yang di sini juga sama hasilnya. Jadi min 1 kuadrat plus 2 per X1 dikali X2 juga ya min 1 ketemunya. Karena C-nya itu min 1, A-nya 1. Yuk dibikin yang rapi. Jadinya P kuadrat plus 2 per 1 plus min 2 ya hasilnya ya. Min 2. Oke. Berarti P kuadrat min 2P min 1. Maka P-nya berapa yang ditanyakan? Nah, karena ini tidak bisa difaktorkan secara manual, maksudnya secara biasa, jadi kita bisa pakai rumus ABC. Rumus ABC itu min B plus minus B kuadrat min 4AC di akar per 2A. Berarti rumus ABC-nya itu di sini tuh A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 1. Yuk kita masukin ke rumus ABC. Berarti B-nya itu min 2. Kalau min B berarti 2 plus minus B kuadrat berarti 4 min 4AC plus 4. 2A. A-nya itu 1 berarti 2 dikali 1. 2 plus minus, ini kan akar 8 ya. Akar 8 itu kan 2 akar 2 per 2. Hasilnya 1 plus minus akar 2. Ini merupakan hasil dari P1 dan P2. Berarti P-nya itu ada yang 1 plus akar 2. Ada juga P-nya 1 min akar 2. Karena plus minus. Nah, sudah tahu nih akar-akarnya. Berarti P sama dengan itu 1 plus akar 2 sama 1 min akar 2. Ini deh. Oke, paham ya? Semangat! Halo semuanya. Sekarang kita ke nomor 4. Di sini ada soal tentang polinomial. Nah, X kuadrat min 3X plus 1 merupakan faktor dari suku banyak 2X pangkat 3 plus BX kuadrat min AX plus 1. Kalau soalnya menyatakan faktor dari suku banyak bla 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 bla, berarti misalnya bisa diilustrasikan seperti ini. 4 merupakan faktor dari 16, berarti 16 itu bisa dibagi 4 dan tanpa sisa.
atau sisanya itu kayak gini aja, sisanya itu 0, habis gitu. Atau ibaratnya artiannya tuh kayak gini, 16 habis dibagi 4. Paham ya sampai sini? Berarti kalau menurut soal yang tertera di sini, 2x pangkat 3 plus bx kuadrat min ax plus 1 itu habis dibagi x kuadrat min 3x plus 1. Oke. Lalu kita harus pakai cara apa nih? Yang mudah, yang cepat, tapi hasilnya benar gitu. Menurut tentorku di bimbelku ada cara baru. Nggak tahu sih ya cara baru apa enggak, tapi pokoknya ini caranya itu cepet, mudah, dan hasilnya benar gitu. Namanya Horner atau Horner gitu ya, modifikasi Horner gitu. Jadi dari 2x pangkat 3 plus bx kuadrat min ax plus 1 kita ambil koefisiennya saja. Berarti koefisien dari x pangkat 3 itu 2, kita ambil 2. Koefisien dari x kuadrat itu b, nanti kita ambil b. Koefisien dari x itu adalah min a, nanti kita ambil min a saja. Dan ini kan sebenarnya x pangkat 0 ya, ini x pangkat 1. Nah, x pangkat 0 itu kan sama aja 1 ya. Berarti x0 itu koefisiennya 1, nanti kita ambil 1 saja. Ini merupakan misalkan fx-nya ya, suku banyaknya, yang nanti akan diletakkan di tabel Horner bagian horizontal. Sedangkan yang pembaginya atau px-nya itu kan x kuadrat min 3x plus 1. Nah, untuk pembagi itu diletakkan di daerah vertikal. Tapi cara memasukinya mana yang dipakai? Kita buat sama dengan 0. X kuadrat sama dengan min 3x plus 1-nya itu pindah ruas ke kanan, jadi 3x min 1. Ini kan sebenarnya itu 3x pangkat 1 min 1 kali x pangkat 0 gitu kan. Cuman kan x pangkat 0 itu kan sama dengan 1. 1 kan biasanya nggak ditulis ya. Lalu kita ambil koefisiennya juga. X pangkat 1 itu kan koefisiennya 3, nanti kita ambil 3. Nah, kalau X pangkat 0 itu kan koefisiennya 1 tuh ya, min 1, maaf. Nanti kita ambil min 1-nya. Sekarang kita buat tabel Hornernya. Untuk yang daerah horizontal terlebih dahulu ya, kita ambil koefisiennya 2, yang merupakan koefisien dari X pangkat 3. Lalu kita ambil B, yang merupakan koefisien dari X pangkat 2. Lalu kita ambil min A yang merupakan koefisien dari X pangkat 1 dan 1 yang merupakan koefisien dari X pangkat 0. Begitu juga yang daerah vertikalnya kita ambil 3 dan min 1. Tapi peletakannya itu 3-nya di bawah terlebih dahulu dan min 1-nya di atas. Gitu. Jadi yang koefisiennya dari suatu variabel x yang pangkat tertinggi ditaruh di paling bawah gitu. Lalu kita garis, maaf ya guys kurang rapi, tapi sekiranya seperti ini, garis, garis, garis.
Begini ya. Untuk 3 kotak di depan, 3 kotak awal itu dikosongkan, diabaikan, dan 1 kotak terakhir dikosongkan atau diabaikan juga. Lalu 2-nya turun, 2 ya. Lalu kita 2 dikalikan 3, itu kan 6, diletakkan di sebelah sini. Lalu 2 dikali min 1, kan hasilnya min 2, diletakkan di sini. Paham sampai sini? Nah, setelah itu B-nya ditambah 6. Hasilnya B plus 6. Lalu sama, perkalian lagi. B plus 6 dikali 3. Hasilnya taruh di sini, 3B plus 18. Oke. Lalu B plus 6 dikali min 1, kan hasilnya min B min 6, ditaruh di sini. Oke, sekarang tinggal kita jumlahkan. Min A ditambah min 2 ditambah 3B plus 18, hasilnya 3B min A plus 16. Lalu 1 ditambah min B min 6, hasilnya min B min 5. Lalu setelah itu 2 kotak di belakang sebagai sisa. Dan kotak sisanya yang di depan itu sebagai hasil. Berarti HX-nya atau hasilnya itu 2X plus B plus 6. Kenapa ada 2X? Sebenarnya ini hasil dari 2 dan B plus 6 itu merupakan koefisien dari suatu variabel X yang berpangkat. Nah, pangkatnya itu diurutkan ya, selisihnya itu 1. Jadi itu misalnya ini itu B plus 6 itu sebenarnya koefisien dari X pangkat 0. Berarti yang di depannya itu harus mempunyai X yang koefisiennya itu lebih tinggi, selisihnya 1. Berarti ini sebenarnya X pangkat 1 gitu. Jadi kalau misalnya tuh seperti ini. Ada nih kotak. Hasilnya misalnya itu B plus 5 dan 6. Ini ada lagi, misalnya sini 4 ya. Terus di sini ada 3, terus ini A misalnya. Ingat, 2 kotak terakhir itu sebagai sisa, dan sisa kotak di depannya itu merupakan hasil. Berarti hasilnya atau HX-nya itu 4X plus B plus 5 X plus 6. Gitu loh. Paham ya? Jadi kalau misalnya di sini ada lagi, oh ya, sisanya itu berarti 3X plus A. Sama. Berarti kalau misalnya lagi kalau misalnya di sini ada 7, terus ada BA plus 3, lalu ada 6, 1, A plus 4,
9 misalnya gitu ya. Berarti 2 sisa terakhir itu sisa, dan sisa kotak di depannya itu hasil. Berarti HX atau hasilnya itu 7x pangkat 3 A plus 3x kuadrat plus 6x plus 1. Gitu. Jadi selalu semakin berkurang gitu ya pangkatnya ya, dari 3, 2, terus 1, terus ini kan aslinya x pangkat 0 ya, 0 gitu. Sisanya sama A plus 4x plus 9 gitu. Kalau sisanya misalnya ada enggak sih, sisa tuh mesti bakal 2 aja sih. Nah, kita kembali. Oke. Kita hapus dulu. Nah, berarti di sini sisanya atau XX-nya itu 3B min A plus 16 X plus min B min 5. Atau sisanya disederhanakan menjadi 3B min A plus 16 X min B min 5. Oke. Tadi kan soalnya yang diminta tuh faktor dari gitu ya. Kalau faktor dari suku banyak bla 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 bla, berarti kan tadi perjanjiannya itu tanpa sisa 0 atau habis dibagi gitu kan. Berarti sisa ini itu sama dengan 0. Gimana cara menemukan A dan B-nya? Sebenarnya sudah langsung ketemu dari sini. Kalau 3B min A plus 16 X min B min 5 itu sama dengan 0, berarti kan tandanya tuh artinya begini. 3B min A plus 16 itu sama dengan 0, dan min B min 5 sama dengan 0, ya kan? Nah, kita kerjakan yang di sebelah kanan dulu, yang langsung ketemu nilai B-nya itu berapa. Berarti B-nya di sini kita dapatkan min 5. Di sini B-nya langsung dimasukkan ya. 3 dikali min 5. Min A plus 16 sama dengan 0. Min 15 plus 16 sama dengan A. A-nya 1. Sudah ketemu A dan B-nya. Soalnya yang diminta apa? Ternyata tidak jelas guys. Ini nggak tahu yang diminta apa ya. Tapi seenggaknya kalau mau ditanyain A kali B, atau A dikali min B, atau min A dikali B, itu nggak masalah ya. Atau min A dikali min B itu nggak masalah, karena kita sudah tahu A-nya berapa dan B-nya berapa. Gitu. Misalkan yang ditanyakan A kali B, ya berarti min 5. Kalau yang ditanyakan A dikali min B, berarti 5. Kalau min A dikali B, 5. Min A dikali min B, berarti min 1 dikali 5, min 5. Gitu aja, be fleksibel guys. Semangat. Alhamdulillah, sudah di soal terakhir, yaitu soal kelima, ditutup dengan bangun dimensi 3. Tetap semangat bersama Sinau Karo Setia RS. Yeay. Mari kita gambar dulu ya guys, kubusnya. Oke, kita gambar dulu ya yang gede, yang bagus, supaya jelas. Yuhu. Guys, maaf ya kalau gambarku jelek.
Yang penting kalian paham. A, B, C, D, E, F, G, H. Rusuknya yang diminta itu 2A. P di tengah BF. Oke, siap. P sini. Q tengah EH. Oke, siap. Q-nya sini. Yang diminta berapa panjang PQ? Bisa dimisalkan seperti ini kan? Di garis bantu. Oke, siap. Berarti kalau rusuknya 2A, panjang, misalnya sini aku pisahkan O. Panjang QO tuh sama saja dengan panjang HGH kan, yaitu 2A. Mungkin pakai ini kali biar jelas. 2A. Panjang, misalkan, panjang OF ini, itu kan sama saja setengah rusuk ya. Karena Q itu di tengah-tengah HE, EH, kalau tarik garis lurus, aku misalkan titik O itu juga di tengah-tengah FG. Berarti kalau FO atau OF itu setengah rusuk ya, berarti A. Nah, lalu di sini ada FP. FP itu juga setengah rusuk, karena tadi yang diminta itu P adalah tengah-tengah BF. Berarti PF itu setengah rusuk. Rusuknya 2A. Setengahnya berarti A. Nah, dari segitiga FOP, FO-nya A, FP-nya A, ini siku-siku, berarti ini OP-nya itu A akar 2. Berarti di sini A akar 2. Nah, kalau dijabarin lagi, ada segitiga QOP. Siku-siku itu ada di O. O, ini sini Q, sini P. OP-nya A akar 2, QO-nya 2A, berarti QP atau PQ-nya itu kan Pitagoras ya, berarti ya. 4A kuadrat plus A akar 2 dikuadratkan jadi 2A kuadrat. Di akar ya, jangan lupa ya. Jadi 6A akar kuadrat. Berarti panjang PQ adalah A akar 6. Jadi deh, ketemu. Udah. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga ya. Hai guys, gimana? Pembahasan soal-soal tadi seru kan pastinya. Oh ya, bagi kalian yang mau request soal, mau request pembahasan apapun, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa DM aku. Kalian bisa langsung klik link IG aku atau Twitter aku di description box ya guys. Oh ya, feel free aja ya, bebas aja untuk tanya-tanya ke aku. Insya Allah akan aku balas secepatnya, atau sorry kalau slow respon. Kalian harus semangat dan jangan panik dengan soal yang semodif apapun, sesulit apapun gitu kan ya. Yang penting kalian tetap stay tune di YouTube aku, karena kedepannya insya Allah aku akan membagikan ke kalian semua pembahasan soal-soal SMA yang berkaitan dengan UTBK. Oke guys, semangat ya. Good luck for you. Bye. Oke guys, sebelum aku tutup video ini, jangan lupa like, subscribe my channel, komen-komen di bawah ya, di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian harus banget share video-video ini ke teman-teman kalian semua, atau pokoknya yang membutuhkan gitu ya. Jangan pelit-pelit untuk berbagi, karena video ini sangat bermanfaat. Oke guys, good luck for you. Bye.